Pagi anak-anak. Pagi. Pagi, Pak. Iya. Ini macamnya ada yang belum hadir ya? Ya, apa ketua kelas? Oh, baru datang dia. Ya, Pak. Sudah Pak. Ya, terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita memulai pelajaran dengan berdoa, dan doa akan dipimpin oleh ketua kelas, yaitu si Arif. Kepada Arif, silakan untuk memimpin doanya. Baik teman-teman semuanya, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selanjutnya, sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, karena semalam saya lihat di WA, si katanya sakit, tapi tetap sekolah hari ini, ya kan? Jadi ini adalah contoh teman-teman yang lain, walaupun sakit masih bisa datang ke sekolah, tetap semangat untuk sekolah. Jadi ini untuk motivasi sama yang lain ya. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama tepuk semangat. Nanti saya bilang contohnya. Misalnya kan, ini kita tepuk semangat ya. Kita bisa, baru tepuk 3 kali. Pertama, aku bisa. Baru kita bisa. Kamu bisa. Yang terakhir, semangat. Contoh ya. Aku bisa. Kamu bisa. Kita bisa. Semangat, gitu ya. Bisa anak-anak? Oke. Kita mulai ya. Aku bisa. Aku bisa. Udah ulangi. Tepuk semangat, baru disambung aku bisa. Kita bisa, gitu ya. Tepuk semangat. Tangannya ditepuk. Aku bisa. Aku bisa. Kita bisa. Kamu bisa. Kamu bisa. Kita bisa. Semangat. Oke, terima kasih semuanya. Ya, Pak. Oke, kita absen dulu. Sebelumnya ini Destri. Destri hadir? Hadir Pak. Betty? Hadir, Pak. Ayu? Hadir Pak. Oke, semua hadir. Ya, Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, semalam kita sudah belajar apa anak-anak? Ada yang ingat? Pecahan Pak. Pecahan. Ada yang masih ingat mana itu pecahan, pelajaran pecahan? Ada? Masih, Pak. Masih. Dibagi-bagi kan Pak. Ya, yang semalam kan, yang si dia bawa apel, baru siang malam kan kita bagi gitu kan? Ya, Pak. Oke. Baik, tujuan hari ini yaitu, ataupun materi hari ini yaitu tentang KPK, melanjutkan pelajaran malam. Jadi hari ini pelajaran atau materinya tentang KPK. Tujuannya nanti dalam materi ini supaya kalian bisa menentukan KPK dengan pohon faktor dan dengan tabel. Ya, jadi itu nanti caranya seperti itu. Ada bisa menggunakan pohon faktor dan menggunakan tabel.
Baik, anak-anak, ini ada Bapak tampilkan slide atau PowerPoint yang berkaitan dengan KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Dan ini yang sudah Bapak sampaikan tadi, yaitu pertama, supaya menganalisis nanti kalian tentang KPK, dua bilangan yang bisa kita ambil dari kehidupan sehari-hari. Ya, ini adalah tujuan kita dalam pembelajaran hari ini. Silakan anak-anak pahami. Dan ini adalah materi pokoknya, yaitu KPK. Dan ada lagu untuk KPK ini. Ya, kita coba dengarkan sama-sama. Dengar apa lagunya? Dengar, Pak. Ya, anak-anak dengar lagunya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke, kita lanjut. Jadi itu adalah cara mencari KPK, juga ada lagunya ya, itu diambil dari lagu Balonku, ada 5. Jadi itu nadanya seperti itu. Nanti bisa sama-sama kita nyanyikan di pertemuan selanjutnya. Jadi ini adalah pengertian KPK, yaitu kelipatan bilangan dan hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Kelipatan persekutuan itu kelipatan dari dua bilangan atau lebih, dan kelipatan adalah bilangan tersebut yang nilai sama. KPK merupakan singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil, yaitu sebuah bilangan kelipatan terkecil yang banyaknya sama dan bilangan tertentu. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak ada ya? Oke, kita lanjut ya. Dan nanti kita akan bagi kelompoknya untuk menyelesaikan tugas-tugas. Nanti Bapak bagi, karena kita di sini ada 10 orang, maka dibagi 2, ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Selanjutnya akan Bapak bagi kelompoknya. Kelompok 1 yaitu Arif, Aryani, Dia, Betty, Destri. Itu kelompok 1. Kelompok 2 Ayu, Bahroini, Berti dan Bu Rosahima. Ya, Pak. Jadi 2 kelompok ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Kelompok 1 nanti Bapak kasih tugasnya, yaitu tentang cara
penyelesaian dengan menggunakan pohon faktor. Jadi yang kelompok 2 nanti penyelesaiannya dengan tabel atau sengkedan, ya. Jadi ini adalah langkah nanti untuk mengerjakan tugasnya. Jadi ini adalah salah satu contoh untuk menyelesaikan KPK. Yang pertama KPK dari 4 dan 10. Ini menggunakan kelipatan. Kelipatan 4 itu ada berapa aja? Coba Arif. Kelipatan 4 Pak ya? Iya. Ada 4, 11, 20, 24, seterusnya. Oke, terima kasih. Apa betul itu Betty? Betty, jangan tidur. Kelipatan 4 yang disampaikan si Arif, apakah betul? Betul, Pak. Oke, kelipatan 10. Coba Binti. 10, 20, 30, 60, Pak. Ya, oke, terima kasih. Jadi ini contohnya seperti yang disebutkan teman kalian, itu ada nomor yang sama. Yang pertama itu 20 dan 40 dan yang paling terakhir yaitu 60. Tetapi ingat, karena kelipatan persekutuan terkecil itu diambil paling kecil saja. Jadi kelipatan KPK dari 4 dan 10 adalah 20, Pak. 20. Ya, terima kasih. Jadi itulah itu melalui cara kelipatan ya. Jadi kita cari angka yang sama tetapi dia yang paling kecil. Ya, Pak. Ini adalah cara lain untuk menentukan KPK yang terlebih dahulu tadi menggunakan kelipatan, tetapi ada cara lain, yaitu menggunakan pound faktor dan tabel atau sengkedan. Kembali lagi bersama Tukan. Halo teman kece, kembali lagi bersama Kak Orlando. Kali ini Kak Orlando bakal ajak teman kece untuk membahas cara menentukan KPK dengan cara faktorisasi prima. Gimana cara faktorisasi prima ini? Oke, kita langsung coba. 36 dan 40. Pertama, kita harus mencari faktor dari 36 dan 40 menggunakan pohon faktor. Tentunya teman kece nggak asik faktor ini ya. Kita mulai dari 36. 36 bisa dibagi 2 menjadi 18. Lalu 18 bisa dibagi 2 menjadi 9. 9 tidak bisa dibagi 2, tapi 9 bisa dibagi 3 menjadi 3. Pohon faktornya udah selesai sampai sini ya. Soalnya 3 sudah bilangan prima. Jadi faktor 36 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 3 atau 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Hasilnya 40. 40 bisa dibagi 2 menjadi 20. 20 bisa dibagi 2 menjadi 10. 10 bisa dibagi 2 menjadi 5. Pohon faktornya udah selesai sampai sini ya. Soalnya sudah bilangan prima. Jadi faktor 40 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 5 atau 2 pangkat 3 kali 5. Selanjutnya tentukan faktor persekutuannya dengan mengambil semua faktor yang sama dengan pangkat yang paling tinggi dan faktor yang berbeda juga dimasukkan. Orlando biasanya menyebut KPK ini serakah karena faktor yang sama diambil ini
pangkatnya, lalu yang berbeda pun ikut dimasukkan. Jadi misalkan untuk KPK 36 dan 40, pangkat tertinggi untuk 2 dari faktor 36 dan 40 adalah pangkat 3. Jadi kita ambil 2 pangkat 3. Pangkat tertinggi untuk 3 dari faktor 36 dan 40 adalah pangkat 2. Jadi kita ambil 3 pangkat 2. Lalu ada 5. Dia hanya ada di faktor 10 dan tidak memiliki pangkat. Jadi kita ambil 5 aja. Jadi KPK 36 dan 40 adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 5 yang setara dengan 360. Nah, ada 2 cara lainnya yang telah dibahas di video lainnya ya. Jangan lupa untuk latihan soal KPK biar makin paham dan lancar. Baik, itu adalah video tentang cara mencari KPK dengan menggunakan faktor. Sebelum kita lanjut video selanjutnya, ada yang mau ditanyakan, anak-anak? Saya Pak. Ya, silakan. Tadi yang terakhir prima ya Pak. Bilangan prima itu apa? Ya, coba apa? Bilangan prima itu sebenarnya seharusnya tadi atau materi sebelumnya itu dia adalah bilangan bulat yang lebih besar dari 1 dan hanya memiliki 2 faktor pembagi yang berbeda. Misalkan tadi bilangan primanya 2, tentunya di kejarcita.id. Nah, ini adalah bilangan prima dari 36. Jadi dia bilangan primanya itu ada 2. Jadi dia 2 pangkat 2 dan 3 pangkat 2. Karena bilangan primanya ada 2. Itu ya. Ya Pak. Dan ini adalah cara untuk tabel atau sengkedan. Dengan cara tabel. Oke, kalau gitu bakal langsung bahas ya. Sekarang gimana kalau dengan cara tabel? Namanya juga cara tabel, pasti kita harus menggunakan tabel. Jadi inti dari menggunakan cara tabel ini adalah kita harus membagi bilangan-bilangan yang ingin dicari KPK-nya dengan bilangan prima yang paling terkecil sampai menghasilkan nilai 1 pada bilangan-bilangan tersebut. Pasti teman kecil nanya-nanya nih, gimana cara nulis tabelnya? Misalkan untuk KPK 36 dan 40. Kalau kau Lando bakalan siapin 3 kolom. Kolom pertama untuk pembaginya, kolom kedua untuk hasil baginya 36, dan kolom ketiga untuk hasil baginya 40. Dan bakalan ditambahin baris terus sampai hasil bagi 36 dan 40 menjadi 1. Jadi kita mulai bagi dengan 2. Hanya bisa dibagi, maka untuk 36 dan 20 untuk 40. Lalu kita bisa lagi membagi dengan 2, menghasilkan 9 untuk 18 dan 10 untuk 20. Nah, kita bisa lagi membagi dengan 2, tapi hanya untuk 10 menjadi 5. Untuk 9 kita biarkan saja, karena 9 juga tidak bisa dibagi dengan 2. Kita coba bagi lagi dengan 2 ya, tapi nggak ada yang bisa. Jadi kita coba bagi dengan 3, ternyata bisa untuk 9 menjadi 3. Kita biarkan 5 karena emang nggak bisa dibagi dengan 3. Kita coba lagi bagi dengan 2, tapi nggak ada yang bisa juga. Jadi kita coba bagi dengan 3, kita bisa menjadi 1. Tapi kita biarkan 5 lagi karena nggak bisa dibagi 3. Karena kita mau semua bilangan harus berdasarkan 1, maka 5 harus kita bagi dengan 5. Soalnya dia udah nggak bisa dibagi dengan 2 ataupun 3. Dan 5 adalah bilangan prima. Nah, kan udah selesai tuh. Kita ambil semua pembagi yang ada di dalam kolom pertama untuk dikalikan. Yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5. Atau setara dengan 360. Jadi, KPK 36 dan 40 adalah 360. Mudah ya?
Tapi ingat, semudah-mudahnya cara, kalau nggak pernah dipakai untuk latihan bisa menjadi malah lupa loh. So, teman gadget jangan lupa untuk latihan soal sebanyak mungkin, because practice makes perfect. Yes. Jadi itu ya anak-anak, cara untuk menyelesaikan KPK dengan tabel ya atau sengkedan. Ada yang mau ditanyakan untuk penyelesaian atau cara sengkedan atau tabel ini anak-anak ada? Ya Pak. Ya silakan. Berarti untuk mencari KPK itu bisa dengan faktor atau kalkulator ya Pak? Iya. Jadi kita tinggal memilih atau memilah mana cara yang paling mudah untuk kita. Halo teman kecil, ayo siapa yang Jadi setelah mengamati itu silakan nanti karena sudah dibagi kelompoknya, kelompok 1 menyelesaikan lembar kerjanya yaitu tentang pohon faktor, dan yang kelompok 2 menggunakan tabel. Jadi soal untuk kelompok 1 dicatat ya. Ya Pak. KPK dari 12 dan 30. Dan kelompok 2 ya hanya menggunakan pohon faktor aja. Jadi dan kelompok 2 itu KPK dari tiga lima dan 45. Ya. Jadi sudah bisa kan? Udah tahu kan? KPK-nya atau tugasnya masing-masing kan? Ya Pak. Silakan kerjakan. Bapak kasih waktu, berapa waktunya yang cukup? 5 menit cukup? Nggak bisa jadi PR, Pak. Nggak bisa, nanti ada PR-nya. PR-nya ada lagi. Ini untuk kita di sini. Ya. Mau kemana, Ayo? Nanya Tugas, PR. Yo, Pak Ayu, tugas sudah Iya, selesai. Pak. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Apa lagi? Putus. Jaringan Putus, ini Bu, Pak. Budi ya. Putus ya. Jaringan sepertinya. Jaringan Pak Ayu ya. Iya. Ya udah janji nggak pakai BPJS hari ini. Nampak nggak konek ya? Oh iya, Pak. Apa, Pak? Apa? Pak Ayu, Pak Guru, Iya, Pak. Iya, Pak. Tugas sudah selesai kami. Ya, kami sudah selesaikan tugas masing-masing kelompok. Apa berikutnya? Ya udah siap Pak. Kirain tadi udah selesai apanya? Tugas yang Karena Pak, Karena tugasnya Bapak yang sudah menanggapi. selesai Pak. Jadi mau Enggak, dikumpulkan karena bagaimana Pak? karena Bapak yang nanggapi. ya kami kan jadi murid. Apa selanjutnya? Setelah kami sudah selesaikan tugas. Apakah TPR Pak?
Silakan perwakilan kelompok untuk menampilkan tugasnya. Ya. Kelompok 1 siapa? Ya Pak. 12 dan 20 Pak ya. 12 dan 30 Pak ya. 12 dan 30 Pak Arif. Untuk KPK-nya ketemu di angka 60. Cara yang pertama 12 kelipatan 12 itu menjadi 24, menjadi 36, menjadi 48 dan menjadi 6. Cara yang 30 menjadi kelipatan 60. Dari sini ketemu 60 jadi 60 Pak KPK-nya Pak. Kelompok 1 tadi tugasnya semana cara ngerjakannya? Pakai pohon faktor Pak. Saya bisa Pak. Faktor. Coba. Saya Pak ya mewakilin mungkin memperbaikin kerja Arif. Oke, terima kasih. 12 itu dibagi 2 sama dengan 6. 6-nya dibagi 2 lagi, terus 3, Pak. Jadi, faktor dari 12 tadi 2 dikali 2 dikali 3. Terus untuk yang 30-nya, Pak, 30 dibagi 2 itu 15. 15 dibagi 3 itu 5. Jadi, hasil faktornya itu adalah 2 dikali 3 dikali 5. Untuk KPK-nya itu Pak, 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 dan hasilnya 60. Sama sih Pak hasilnya dengan Arif. Cuma beda jalan. Iya, terima kasih dia dan tepuk tangan untuk dia dan kelompok 1 khususnya. Ya Pak. Selanjutnya kelompok 2. Selesai. Kelompok 2 silakan. Presentasi selesai. Berikutnya. Saya coba jawab ya Pak. Apa dijawab? Apa dijawab Bu Berti? Sudah selesai. Oke, karena sudah selesai maka ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita ini tentang KPK? KPK itu diperoleh dengan mengalihkan senjata pembagi Pak. Benar tidak? Iya, tapi dan dia menggunakan pangkat terkecil jika ada angka yang sama, gitu ya. Iya Pak. Jadi setelah kita mempelajari bersama-sama dan sudah paham dan sudah mengerjakan lembar kerjanya, selanjutnya mari tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya ini ada tugas tentang pembelajaran, evaluasi pembelajaran kita hari ini. Ya, nanti ada sekitar 2 soal. Jadi nanti silakan kerjakan. Dan ini bisa juga untuk tugas di rumah, ya. Ya Pak. Jadi selanjutnya gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Dan apa yang paling disukai dalam pembelajaran ini? Yang paling disukai? Ada video pembelajarannya Pak. Oke. Dan yang paling penting mudah untuk memahami materi tadi ya. Iya Pak. Itu yang paling penting ya. Jadi itulah pembelajaran KPK pada hari ini. Kita bertemu besok dengan tugas-tugas kita dan akan dilanjutkan pembelajaran yang selanjutnya yaitu tentang aproksimisasi.
Jadi sebelum kita akhiri ini ada yang mau bernyanyi? Ada? Malu, Pak. Malu ya? Oke, karena Selesai. hari Sabtu ini kita mau cepat pulang. Jadi silakan ketua kelas untuk memimpin doanya setelah kita selesai belajar ya. Silakan. Oke, selesai. Bu Her, Terima kasih. Ya Pak. Bu Her. Ya, Bu Her. Pak Ayu, Bu Her. itu udah sesuai belum dengan RPP yang Bapak tulis itu? Iya Bu, tadi pertama menampilkan PowerPoint. Ya, itu hanya Bapak yang tahu. Oh iya Bu. Dah, masukkan. Mohon maaf Pak, nanti simulasinya bukannya di dalam kelas atau memang di dalam Zoom seperti ini? Ya di dalam Zoom. Oh, di dalam. Nanti ini teaching Bu. Ini peer Teaching. Iya peer teachingnya. Nanti kan yang realita yang rekaman video itu kan nanti Bukan di dalam kelas ya. aksi di dalam ya di dalam aksi nanti di kelas. Ya ini kan peer teachingnya ya. Ini peer teaching. Berdasarkan dari Apa saja yang tadi ya. Berdasarkan dari pengalaman saya dulu tuh, kita juga ada namanya peer teaching. Kita buat perilaku kita itu memang betul-betul seperti anak di kelas pada saat itu. Kebetulan si guru yang mengajar di kelas 1 itu di saat itu adalah guru kelas 1. Jadi kita betul-betul pakai karakter anak kelas 1. Nah, di situ kan ada yang anak-anak yang nggak bisa duduk dan sebagainya dengan 1000 macam tingkah. Nah, jadi di sini ketika nanti peer teaching, audiens mohon bertingkah seperti anak yang pada saat itu. Jangan apa maksudnya? Jangan kaku. Aku kan